Kita bersyukur, terima kasih untuk timnas U16, terutama para pemain, pelatih yang sudah bermain dengan kualitas baik sekali. Dukung timnas U16, legenda Chelsea cari bakat muda Indonesia. Dennis Wise yang sedang bekerja sama dengan PSSI dalam program Garuda Select turut menyoroti perjuangan timnas U16 Indonesia di ajang Piala AFF U16. Hadir langsung di Sleman, legenda Chelsea tersebut turut menjadi saksi kemenangan Arkan Kakak dan kawan-kawan dalam melawan Vietnam di laga terakhir penyisihan grup. Melalui story Instagramnya, Dennis Wise mengucapkan selamat kepada skuad Garuda Asia yang telah mencapai babak semifinal. Dia pun berharap kesuksesan didapatkan oleh skuad asuhan Bima Sakti itu. Menariknya, kehadiran Dennis Wise di tanah air bukan hanya untuk menyaksikan timnas Indonesia U16 berlaga di Piala AFF U16 2022. Tetapi ada misi lainnya yang tidak kalah penting. Dennis Wise memboyong beberapa talent scouting asal Eropa untuk melakukan seleksi pemain Garuda Select jilid kelima. Nantinya para pemain terpilih akan diboyong ke Inggris untuk mendapatkan pelatihan sepak bola kelas Eropa di bawah arahan pelatih Dennis Wise dan Des Walker. Tak hanya sekedar latihan, skuad Garuda Select juga akan menjalani laga uji coba dengan berbagai akademi sepak bola Inggris baik di level middle atau atas. Beberapa lawan kelas atas yang pernah dihadapi oleh Garuda Select adalah Akademi Arsenal, Manchester City, Leicester City, dan tentunya Chelsea juga ikut ambil bagian. Kali ini kedatangan Dennis Wise adalah untuk melakukan seleksi pemain Garuda Select kelima di berbagai daerah di Indonesia. Dengan performa impresif yang ditampilkan sejauh ini, bukan tidak mungkin penggawa timnas U16 Indonesia akan diboyong ke Eropa untuk mendapatkan pembinaan yang lebih lanjut. Mengingat potensi yang dimiliki oleh skuad asuhan Bima Sakti sangatlah besar. Permintaan Iwan Bule, semua demi timnas U16 Indonesia. Usai timnas U16 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2022, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan secara khusus meminta Sekjen PSSI Yunus Nusi dan juga Direktur Teknik Indra Syafri untuk mengawal sampai tuntas performa para pemain timnas Indonesia U16, tepatnya hingga ke jenjang usia selanjutnya. Bahkan tak sampai di situ, pria yang kerap disapa Iwan Bule juga meminta kepada tim kedokteran PSSI yakni Dr. Syarif Alwi untuk meningkatkan tinggi pemain timnas Indonesia, mengingat fisik menjadi salah satu poin penting sebagai atlet sepak bola. Selain itu, Muhammad Iriawan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas lolosnya timnas Indonesia U16 ke babak semifinal Piala AFF U16 2022. Dirinya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas perjuangan tim pelatih dan para pemain di atas lapangan. Iriawan menambahkan timnas Indonesia U16 sejatinya melakukan persiapan Piala AFF U16 dengan waktu yang singkat. Namun meski begitu tidak menyurutkan semangat skuad Garuda Asia dan berhasil lolos ke babak semifinal. Kunci kemenangan timnas Indonesia U16 atas Vietnam. Pertama, kekuatan mental. Faktor mental yang kuat begitu terlihat dalam diri para pemain timnas Indonesia U16 saat melawan Vietnam. Intensitas permainan mereka tidak kendur meski tertinggal 0-1 lebih dulu. Apalagi penalti yang diberikan oleh wasit cukup kontroversi karena pemain Vietnam U16 dianggap diving. Namun semua itu tidak membuat konsentrasi dan fokus para pemain berkurang. Dengan usia yang rata-rata masih 16 tahun, Arkan Kakak dan kolega patut untuk diberikan apresiasi karena mampu menunjukkan mental baja di laga penting.
Kedua, motivasi dari Bima Sakti. Bima Sakti juga menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih yang mampu menjaga mental para pemain. Ini terlihat setelah para pemain keluar dari ruang ganti usai jeda babak pertama. Dalam momen 15 menit itu, Bima Sakti mengingatkan para pemain timnas Indonesia U16 bahwa mereka perlu tampil maksimal jika ingin mengalahkan Vietnam dan lolos ke semifinal sebagai juara grup. Saat turun minum tadi di ruang ganti, saya sampaikan pada mereka, kesempatan nggak datang 2 kali. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kalian untuk berjuang demi bangsa dan negara. Tampil lebih maksimal lagi, manfaatkan peluang, kurangi kesalahan, dan alhamdulillah, kita bisa cetak 2 gol di awal babak kedua. Ujar Bima Sakti. Ketiga, pergantian pemain. Bukan cuma masalah motivasi dan hal non-teknis yang berhasil dilakukan dengan baik oleh Bima, melainkan juga strategi pergantian pemain yang tepat. Bima mengganti formasi timnas Indonesia U16 di babak kedua dan lebih memanfaatkan serangan balik. Keputusan ini pun berbuah manis dengan lahirnya 2 gol di awal babak kedua.